Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Para satidzat yang dirahmati Allah, alhamdulillah pada kesempatan siang hari ini kita bisa melaksanakan ibadah siam, dilanjutkan dengan kajian. Semoga bisa menambah wawasan keilmuan sekaligus menambah amal ibadah kita selama bulan Ramadan. Untuk siang ini kita karena mengawali jadi yang mudah saja, yang ringan. Sekarang sholat syuruk itu banyak dilaksanakan karena biasanya setelah sholat subuh, kultum, terus duduk-duduk di masjid, terus sebelum pulang sholat dulu 2 rakaat. Nah, orang kemudian meniatkan dengan sholat syuruk atau isyraq. Nah, kita akan melihat hadis-hadis yang terkait dengan sholat isyraq atau sholat syuruk. Jadi syuruk atau isyraq itu artinya terbit, bersinar atau menyinari atau menerangi. Jadi sholat karena sudah agak terang maksudnya gitu. Tapi bukan di waktu-waktu terlarang untuk sholat. Jadi waktu yang memang sudah dibolehkan. Maka biasanya di jam digital itu ada waktu syuruk. Nah, itu waktu syuruk. Waktu syuruk berarti sudah bisa melaksanakan sholat. Nah, yang biasa selama ini sebelum dikenal sholat syuruk itu sholat duha. Nah, penamaan sholat isyraq atau syuruk memang kita tidak menemukan dalam hadis. Jadi kalau cari hadis-hadis itu tidak ada yang Nabi menyebutkan sholat isyraq atau sholat syuruk. Jadi istilah isyraq dan syuruk bisa ditemukan dalam hadis riwayat Imam Tabrani dan Imam Hakim yang penamaan itu berasal dari Ibnu Abbas. Jadi sahabat Nabi. Ini salah satu hadis yang menjelaskan tentang sholat isyraq. An Abdillah bin Haris, dari Abdillah bin Haris qala, ia berkata, dakhaltu, aku masuk ke rumah ala Ummi Hani, ke rumah Ummi Hani, bukan Ummi Haniah ya. Kalau Muhammad Ummi Haniah, kalau ini Ummi Hani yang Arab sana. Jadi tulisannya Ummi Haniah itu ya ini. Ummi Hani. Fahaddatsatni, lalu kemudian Ummu Hani bercerita kepadaku atau menceritakan tentang Nabi kepadaku. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Rasulullah SAW beliau salat duha. Jadi Nabi salat duha, kata Ummi Hani. Fa kharajtu, lalu aku keluar ketika mendengar dari informasi dari Ummi Hani. Lalu Abdullah bin Al-Haris keluar. Falaqitu ibna Abbas, lalu aku bertemu dengan Ibnu Abbas. Fakultu, lalu aku berkata pada Ibnu Abbas, intoliq ila Ummi Hani, pergilah ke rumah Ummi Hani. Jadi bercerita tentang apa yang disampaikan ke Abdullah bin Haris oleh Ummi Hani, diceritakannya ke Ibnu Abbas. Terus Ibnu Abbas diminta tanya sendiri pada Ummi Hani. Fadakholna, lalu Abdullah bin Al-Haris dengan Ibnu Abbas masuk alaiha, ke rumah Ummi Hani. Fakultu, kemudian aku berkata, hadisi, ceritakanlah wahai Ummi Hani, ibna ammiki, pada putra pamanmu,
an sholatin Nabi SAW, tentang sholat Nabi SAW ad-duha, yaitu sholat duha. Fahaddastuhu, lalu kemudian kata Umi Hani, aku menceritakan pada Ibnu Abbas. Faqala, lalu berkata Ibnu Abbas, nu'awilu hadhil ayata, kami mentakwil ayat ini, sholatul isyraq, yaitu sholat isyraq, wahia sholat miknya enggak sholat duha, kaget berarti. Wahia sholatud duha, yaitu sholat duha. Jadi Ibnu Abbas sejak awal berpendapat bahwa sholat syuruk atau isyraq itu adalah sholat duha, bukan sholat sunat tersendiri. Jadi sholat duha biasa setelah sholat subuh berjamaah, terus duduk-duduk, zikir, baca Quran, lalu setelah terbit matahari sholat 2 rakaat. Nah itu namanya sholat syuruk atau isyraq yang terkenal. Tapi sholat Ibnu Abbas sendiri mengkategorikan itu sebagai sholat duha. Berarti sholat duha di awal waktu kalau begitu ya. Nah hadis yang kedua juga sama. Ini menceritakan tentang Ummu Hani. Jadi awalnya Ibnu Abbas tuh nggak pernah sholat duha. Ketika mendengar Nabi melaksanakan sholat di pagi hari, terus Ibnu Abbas penasaran. Lalu kemudian datanglah ke rumah Ummi Hani bertanya tentang itu. Ketika Ummi Hani menceritakan itu, nah di sini ada tambahan. Kata Ummi Hani, faqalat Ummu Hani, yang atas hampir sama. Dakhala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah masuk fi baiti, ke rumahku. Fasalla, lalu Nabi sholat duha, sholat duha sama narokaatin, 8 rakaat. Fakharaja Ibnu Abbas, lalu Ibnu Abbas keluar. Wahwa yakul, kemudian dia berkata, laqad qara'tu ma bainal lauhaini, sungguh aku tidak pernah membaca di antara 2 shaf, fama araftu, dan aku tidak mengenal sholat al-isyraq, sholat isyraq, illa sa'ata, kecuali pada hari ini. Yusabbihna bil asyi wal isyraq. Nah di ayat ini dimaknai oleh Ibnu Abbas tuh perilaku Nabi itu yang ada dalam ayat ini, yaitu namanya sholat isyraq. Sumaqala Ibnu Abbas, hadihi sholatul isyraq. Inilah yang dinamakan dengan sholat isyraq. Jadi Nabi sendiri tidak memberi nama sholat itu sholat apa. Seperti halnya sholat 2 rakaat iftitah malam hari atau sebelum tahajud. Itu kan nggak ada namanya. Sholat apa 2 rakaat itu? Sebutnya sholat iftitah. Nah istilah iftitah itu tidak diberikan oleh siapapun, hanya diambil dari hadis yang berbunyi idza qama minal lail falyaftatih bi rak'atain khafifatain. Jika bangun malam untuk sholat malam, falyaftatih bi rak'atain khafifatain, maka bukalah dengan 2 rakaat ringan-ringan. Maka terus karena nggak ada namanya disebutlah iftitah. Tapi nggak ada namanya sholat itu. Jadi untuk memudahkan, karena tidak ada namanya kan nggak ada identitasnya. Sholat iftitah. Sama ketika Nabi Adam makan buah, kan nggak ada buah itu namanya apa di Quran. Yang terkenal buah apa? Buah khuldi. Buah khuldi itu dari mana? Nggak ada kan? Cuma di khuldi itu dari kholidinnya itu. Jadi buah yang kalau dimakan, kata setan, kamu bisa kekal di surga. Maka disebutlah buah khuldi. Padahal bisa jadi buah rambutan kan, yang dimakan kita nggak ngerti juga itu. Buah apa yang dimakan oleh Nabi Adam. Tapi istilah dalam yang kita kenal ya buah khuldi. Ya kalau nggak ada namanya, udahlah buah untuk kalau dimakan bisa kekal, kata setan. Lalu kemudian Nabi Adam tertarik dengan buah tersebut.
Nah, kemudian ada sebenarnya tiga hadis dari Ibnu Abbas, tapi semuanya hampir sama, menjelaskan tentang Nabi datang ke rumah Ummu Hani binti Abi Thalib. Ummu Hani putrinya dari Abu Thalib, yang menjelaskan tentang Nabi datang ke rumah Ummu Hani, kemudian fatawaddoa, Nabi berwudu, sumakoma fasolat duha. Di situnya Ummu Hani itu menyatakan sholat duha. Tapi kata Ibnu Abbas, ini sholat isyraq. Gitu. Nah, itu Ibnu Abbas. Nah, itu penamaan. Hadis-hadis itu menjelaskan tentang penamaan sholat isyraq. Siapa yang menamai? Ibnu Abbas, bukan Nabi. Jadi kalau ditanya, saya pernah ada yang telepon itu mempertanyakan, kok ada sholat isyraq? Kan tidak ada dalam hadisnya sholat isyraq. Nabi juga tidak pernah memberikan nama sholat isyraq. Terus saya sampaikan, itu sholat iftitah dari mana juga namanya? Terus dia, oh iya, tapi kan itu dalam hadis ada fal yaftati. Oh, kalau cuma dalam hadis, saya bilang ada juga hadis mada apa bunyinya itu? Ba'dama asyraqati syams. Isyraq kan berarti sama. Dinamai dari asyraqa ketika orang sholat duha di Masjid Kuba. Itu ba'dama asyraqat. Nah, isyraq kalau cuma ngambil dari hadis ada, berarti sama dengan iftitah. Terus dia, oh begitu ya, ya sudah nggak jadi protes. Karena ternyata ada hadis lain yang menjelaskan tentang itu. Saya pernah ditelepon. Karena dulu yang kebetulan ketika Munas, saya yang diminta mengkonsep draftnya tentang sholat syuruk ini. Nah, hadis-hadis yang dijadikan dasar sholat syuruk ada beberapa hadis. Pertama, hadis dari Anas bin Malik. Ini yang populer. Anas bin Malikin, dari Anas bin Malik, qala, ia berkata, qala Rasulullah SAW, Rasulullah bersabda, man sholla al-ghodata, barang siapa yang sholat al-ghodata di waktu pagi, fi jama'atin, sholat subuh maksudnya, fi jama'atin, sholat berjamaah, summa qa'ada, kemudian ia duduk setelah sholat jamaah, yazkurullah, berzikir kepada Allah, hatta tatlu asyamsu, sampai matahari terbit, summa sholat, kemudian ia sholat rokaatain, 2 rokaat, kanat lahu, adalah baginya, ka'ajri hajatin wa umrotin, seperti pahala haji dan umroh. 2 rokaat pahalanya haji dan umroh. Nggak usah umroh, setiap hari sholat isyraq, pahalanya haji umroh. Qala, ia berkata, Anas berkata, qala Rasulullah SAW, Rasul bersabda, tamatin, sempurna. Jadi pahalanya sempurna seperti haji dan umroh. Nah, hadis ini yang selama ini sering dijadikan pegangan. Terus terjadilah perdebatan ketika di Munas. Karena memang di kalangan ulama memperdebatkan hadis ini. Ada yang menyatakan hadis ini hadis yang sahih, ada yang dhaif. Sederhananya, Bapak Ibu dulu pernah saya ajari satu, kok malah hilang. Program ini hadis soft ya. Nanti kita bisa melihat di sini. Bisa melihat di sini ya. Misalkan yang kita ambil ka'ajri hajatin, kopikan. Dulu mungkin ini sudah lupa lagi kayaknya. Ya, saya memang agak duga lupa. Nah, ini kita lihat di sini. Nah, ini kan dulu gini, besarkan. Kalau kita ingin lihat, nah, ini ya. Ini kan standarnya nih. Ada satu nama yang diperdebatkan. Ini namanya ini nih, Hilal bin Abi Hilal. Abu Zilal, Hilal bin Abi Hilal. Yang dikenal dengan Abu Zilal. Kita lihat di sini. Ini hampir semua ini para kritikus hadis, para ulama yang mengkritik tentang Hilal itu siapa ini namanya, Kina Abu Zilal, lakobnya Al-Ama, nasabnya Al-Kasmali, dia termasuk sahabat, hidup di negeri Basrah.
Nah, terus siapa saja para perawi hadis yang meriwayatkan dari dia? Di sini sudah ada. Kalau diklik itu nanti maka muncul hadisnya yang bersumber dari ini Hilal bin Abi Hilal. Al-Bukhari mengatakan Abu Zilal ini termasuk muqaribul hadis. Ini nanti diperdebatkan. Yahya bin Ma'in, ini bukan Ustadz Yahya, itu dhaif, katanya dia dhaif, lemah. Imam Nasai lemah. Kemudian Yakub bin Sufyan layinul hadis, hadisnya lemah. Ibnu Hibban tidak boleh berhujjah dengan hadis dari Abu Hilal bin Hilal. Dari semuanya mendhaifkan hadis ini. Jadi maka yang satu yang kalau kita lihat di sini, ini yang yang ditampilkan oleh pembuat program ini. Imam Nasruddin Al-Albani menyatakan hadisnya hasan. Makanya terus banyak dipakai itu pendapatnya. Ini hasan hadisnya. Di Sahih, hasan dan dhaif. Dia tengah-tengah tuh. Masih bisa dipakai. Tapi dia menampilkan dua ahli hadis. Tapi yang satu lagi menyatakan dhaif, lemah. Maka terus diskusi ini panjang. Saya sebenarnya saya uraikan di sini. Ini dari siapa saja dalam kitab Tahzibut Tahzib, dalam penjelasan para ulama itu Abu Zilal diperbincangkan para ulama hadis. Namun ada memiliki syawahid. Ini dia punya pendukung dari yang lain. Cuma pendukungnya semuanya dhaif juga. Nah, sampai setelah termasuk yang dulu ketika salah satu pesertanya Ustaz Syakir itu sangat keras, pokoknya dhaif. Nah, terus sampai pulang ke rumah saya ditelepon. Pokoknya minta hadis ini dihapus, dihilangkan. Walaupun sebenarnya saya sampaikan, tolong dicermati bahwa Imam Bukhari dalam salah satu hadisnya menjadikan Abu Zilal sebagai muttabi. Sebagai mutabi itu artinya dia sebagai pendukung hadis dari yang Imam Bukhari. Artinya Imam Bukhari itu make hadis Abu Zilal itu make dalam satu hadis saja. Dari sekian ribu hadis yang ditulis Imam Bukhari dalam Sahih Bukhari itu ada satu hadis yang pakai jalurnya dari Zilal itu, penguat Zilal itu. Ada satu. Tapi terus akhirnya ya kalau gitu ditawakufkan saja. Ditawakufkan. Jadi masih dicari. Memang ini dalam Munas itu minta ya sudah rata-rata ada dua pendapat, ada yang pakai, ada yang tidak. Tapi mayoritas menyatakan tidak dipakai. Karena kok pahalanya besar banget gitu. Sholatnya 2 rakaat tapi pahalanya sampai sama dengan haji. Khawatirnya tuh seorang jadi malas haji dan umroh. Jadi cukup sholat syuruk di masjid. Nah, kan ringan gitu ya. Ini hadis ini kemudian ada pendukungnya sebenarnya. Ini pendukungnya ini. Dari An Abi Umamah radhiyallahu taala anhu qala Rasulullah sallam man shalla salatal ghadati, barang siapa salat subuh fi jamaatin secara berjamaah, tsumma jalasa, kemudian dia duduk tidak langsung pulang, yazkurullah, dia berzikir kepada Allah hatta tatlu asyam, sampai dengan terbit matahari, tsumma qama, kemudian dia berdiri, faroka rokatain, sholat 2 rakaat, in kolaba bi aji hajatin wa umratin, pahalanya sama tadi ada di atas dengan haji dan umroh. Jadi ini dia ada penguatnya. Tapi hadis ini juga lagi-lagi kalau kita cek di ya ini pokoknya sederhana aja. Walaupun kalau kita mengkaji hadis tentu tidak sesederhana ini. Aduh, kok malah dihapus. Tidak sesederhana ini, perlu mencari ini yang sudah instan aja. Jadi kalau meneliti hadis kan panjang, prosesnya panjang. Kalau ini tidak panjang-panjang. Oh, tidak ada di sini. Kita lihat perawinya siapa. Karena hadis ini hanya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ada 14 hadis, kitab hadis saja. Ini bisa jadi diriwayatkan oleh Imam Tabrani, ya. Imam Tabrani itu tidak ada dalam sahih hadis kitabnya, sehingga dia tidak keluar pengkritiknya tidak memberikan kritik karena memang kitabnya tidak ada. Ini nanti bisa dicari di Al-Maktabah Asy-Syamilah. Nah, saya
ini yang tadi ya, yang Abu Zilal itu dijadikan sebagai mutabi oleh Imam Bukhari dalam hadis ini. Dalam hadis ada orang yang buta, kemudian minta didoakan oleh Nabi. Nah, kata Imam Bukhari, hadis ini juga diriwayatkan dari jalur Abu Zilal bin Hilal dari Anas bin Malik. Persis Hilal itu meriwayatkannya ke Anas bin Malik. Nah, ini atau Hilal dari Anas bin Malik. Jadi sama dengan itu. Makanya Imam Bukhari menyatakan muqaribul hadis gitu. Nah, ini sudah saya takhrij ya hadisnya, bahwa sama hadis ini termasuk hadis yang sanadnya yang atas ini hadis yang sanadnya tidak bagus, sama-sama tidak bagusnya. Walaupun ada yang menyatakan dia ada yang menyatakan bahwa dia juga termasuk hasan, ada isnaduhu jayyid gitu, ada yang mengatakan isnaduhu, yaitu Imam Al-Haisami menyatakan isnaduhu jayyid, tapi yang lain menyatakan dhaif. Termasuk juga dari Tabrani, juga dari Abu Umamah, termasuk yang tadi juga sama. Ini menyatakan ka'ajri hajin wa mu'tamirin tamin. Jadi sama pahalanya seperti pahala haji dan umroh. Jadi rata-rata kenapa orang bersemangat itu? Dia sholat subuh, kalau di Mekah, Medina juga begitu. Sholat subuh kan mereka diam di antaranya untuk sholat syuruk dulu, kemudian baru pulang ke hotel. Sholat isyraq, mengejar sholat isyraq karena pahalanya sangat besar. Ini juga sama, sudah saya takhrij hadis-hadisnya. Nah, apakah semua hadis-hadis yang menyatakan bahwa sholat syuruk itu pahalanya sama dengan haji dan umroh, itu semuanya hadisnya dinilai dhaif oleh mayoritas ulama. Meskipun ada yang menghasankan diantaranya Imam Al-Albani. Jadi kalau Bapak Ibu yang pernah buka atau punya program Al-Maktabah Asy-Syamilah, dibuka dalam program Al-Maktabah Asy-Syamilah dalam Mutunul Hadis, maka akan keluar di situ pentakhrij dari Imam Al-Albani. Itu hadisun hasanun, hadis hasan. Maka wajar kalau sebagian menggunakan itu. Tapi kalau kita terus akhirnya hadis itu tidak dipakai. Tapi saya masih mencantumkan dalam draft, hanya dikasih catatan bahwa ini hadis ini didhaifkan oleh mayoritas ulama. Itu yang ngedit kelihatannya Ustazah Mutia. Ada hadis yang cukup panjang ini hadisnya. Hadis cukup panjang yang menyatakan Nabi memang di sini yang saya saya tebali ini. Jadi Nabi setelah sholat subuh itu sholat 2 rakaat. Summa yumhilu hatta idza kanati syamsu min hahuna, yakni min kibalil masyriq miqdaroha min sholati zuhri hahuna, dan selanjutnya sampai dengan asar. Baca terjemahnya lah yang lebih mudah karena panjang banget ini. Dari Asim bin Damro Asaruya berkata, kami bertanya kepada Ali tentang sholat sunnah Rasul. Ali itu nggak mau ceritakan, berat tuh sunnah Rasul. Tapi maksa ini ditanya. Kemudian Ali menjawab, kalian tidak akan sanggup. Kami berkata, kabarkanlah, kami akan melakukan semampunya. Ali berkata, Nabi apabila selesai melaksanakan salat fajar, beliau menanti hingga matahari terbit dari arah sini, yaitu dari arah timur. Ukurannya seperti salat asar. Ketika matahari dari arah sini, yaitu dari arah barat. Maka beliau melaksanakan salat 2 rakaat. Nah, di situ hadis ini yang panjang, ini hadisnya, kalau ini hadisnya termasuk hadis hasan. Jadi para ulama tidak mendhaifkan hadis ini. Tetapi dalam hadis ini tidak menjelaskan adanya pahala yang sama dengan haji dan umroh. Nah, kemarin dalam munas itu tetap sholat isyraq itu ada dengan mengambil dalil dari hadis ini yang dicantumkan hadis ini tanpa adanya pahala haji dan umroh. Tapi apakah pahalanya besar? Pasti besar pahalanya. Setelah sholat jamaah subuh,
Kalau ditumpahnya kan banyak, qobliyah subuh. Bahkan qobliyah subuh itu juga pahalanya besar loh. Khairu minad dunya wa ma fiha. Lebih baik daripada dunia dan seisinya. Itu juga pahalanya lebih besar daripada haji aslinya itu. Tapi hadis itu kan tidak pernah ada yang mendhaifkan. Makanya diterima. Dan termasuk dari salat sunnah rawatib yang muakkad itu kan itu. Muakkad itu diantara salat sunnah qobliyah subuh itu. Nah itu pahalanya sangat besar. Maka menurut saya lebih besar dari ini. Pahalanya besar. Terus salat subuh, salat jamaah. Terus nunggu di masjid. Sama dengan i'tikaf kan, secara etimologis bahasa itu kan sama dengan i'tikaf. Menunggu, berdiam diri di masjid, zikir, baca Quran, berpahala semua. Kan kata dalam hadis itu, kalau orang berada di masjid setelah sholat atau sebelum sholat masih suci, tidak wudunya tidak batal, maka malaikat itu akan senantiasa mendoakan Allahumma gfirlahu warhamhu. Mendoakan orang yang berada di masjid menunggu sholat atau berada di masjid untuk zikir. Nah, didoakan malaikat. Berarti kan pahalanya banyak. Serta sholat 2 rakaat. Jadi pahalanya mesti banyak. Meskipun tidak harus kita punya keyakinan, wah pasti ini sama dengan haji nih pahalanya. Siapa tahu malah lebih dari pahala haji dan umroh. Karena dalam hadis yang riwayat Ibnu Majah ini, yang panjang ini tidak dijelaskan pahalanya. Maka kita menjelaskan tentang sholat isyraq ini adalah sholat yang dilaksanakan oleh Nabi memang. Dan Nabi itu dalam hadis lain memang terbiasa duduk, tidak begitu sholat subuh itu tidak langsung pulang ke rumah. Ini hadisnya dari Jabir bin Samurah qala, karena Rasulullah SAW idza sholal fajro, ketika Nabi telah salat subuh, qa'ada fi musallahu, Nabi duduk-duduk di tempat sholatnya, tidak langsung pulang. Hatta tatlu asyamsu, sampai dengan terbit matahari. Cuma dalam hadis ini, riwayat Imam Muslim nih, lebih tinggi tingkatannya. Itu tidak dijelaskan Nabi terus sholat gitu. Nabi terus sholat. Jadi bisa jadi kadang-kadang Nabi sholat, kadang-kadang tidak sholat. Jadi kalau ada hadis yang seperti ini berarti cara komprominya, ajab wa taufiknya, komprominya, bisa jadi Nabi itu sekali-kali Nabi sholat, kadang-kadang juga tidak selalu melaksanakan sholat syuruk atau isyraq tadi yang oleh Ibnu Abbas dikatakan dinamai syuruk atau isyraq. Ini yang Muslim. Nah, kemudian kalimat tadi itu yang saya pernah di telepon tadi itu kok kayaknya nggak ada istilah syuruk, kok dijuduli syuruk ya. Disinilah ada kalimat kata tadi an Zaid bin Arqam. Ini kalau sering dengar Zaid bin Arqam ini yang menjadi Darul Arqam itu. Anna Nabi SAW ata ala masjidi Quba. Beliau datang ke Masjid Quba. Au dakhala Masjid Quba, atau masuk ke masjid. Kalau yang mungkin sudah pernah kemarin dapat riwayat umroh, nanti kan biasanya dibawa ke Masjid Quba untuk sholat di sana. Ba'dama asyraqati syamsu. Nah, ini ada kata asyraqati syamsu. Walaupun di situ faidahum yusalluna faqala inna sholatal awwabin kanu yusallunaha ida ramidatil fisalu. Nah, ini sering juga disebut dengan al-awwabin. Maka salat duha itu kan sering disebut dengan salat awwabin. Salat duha, salat awwabin. Nah, nama lain dari sholat duha itu ya sholat isyraq, sholat syuruk. Jadi sholat duha itu sholat duha, sholat awwabin, sholat isyraq atau syuruk. Sholat isyraq atau syuruk itu yang dikerjakan di awal waktu. Jadi kesimpulannya gitu. Jadi sholat syuruk itu adalah sholat duha yang dikerjakan di awal waktu. Berarti kalau itu sholat duha, pelaksanaannya tidak harus 2 rakaat, bisa lebih dari 2 rakaat. Karena sholat duha itu, walaupun tadi hadisnya ada yang menyatakan 8 rakaat, tetapi ada hadis lain yang
Rasul mempersilahkan, pokoknya sholat semampunya, semaunya. Jadi tanpa batasan. Walaupun ada hadis yang menjelaskan juga 12 rakaat, tapi sholat duha itu tanpa batasan. Nah, jadi mau sholat 2 rakaat ya silahkan, berarti itu yang paling sedikit. Mau yang pertengahan silahkan, antara 8 dengan 12 rakaat atau lebih dari itu juga silahkan. Nah, bahkan ada yang mengusulkan kalau gitu ya jangan sholat duha. Karena sholat duha kan bisa saja dilaksanakan di rumah, ya silakan aja. Kan sholat duha bisa dikerjakan di manapun. Bahkan Nabi pernah ke rumah Itban bin Malik di waktu sholat duha. Terus Nabi berjamaah dengan Abu Bakar dan sahabat yang lain. Nabi sholat di rumahnya Itban bin Malik. Terus berjamaah. Itu dikatakan dalam hadis Ahmad subhatad duha, pagi-pagi waktu duha Nabi berjamaah sholat duha bersama dengan Abu Bakar. Itu juga yang dijadikan dasar. Terus sekolah-sekolah melaksanakan sholat duha berjamaah. Tapi Nabi sendiri hanya itu aja melaksanakan. Selain itu Nabi selalu sholat sendirian. Maka kita tidak selalu menjamaahkan, yaitu untuk pendidikan anak-anak boleh dijamaahkan. Nah ini jadi inilah hadis-hadis yang menjelaskan tentang sholat isyraq. Jadi sholat isyraq sekali lagi bahwa sholat yang dikerjakan saat matahari terbit setelah dibolehkannya waktu sholat. Caranya kalau di masjid setelah sholat subuh terus duduk berzikir baca Quran. Setelah matahari terbit masuk waktu sholat duha, sholat 2 rakaat minimal atau lebih. Nah pahalanya karena hadis tadi dipertentangkan dari Anas itu antara yang mensohihkan, yang mendoifkan, yang menghasal, tidak ada yang mensohihkan. Paling tinggi itu Hasan saja, yaitu Al-Albani. Itu ya kita tidak perlu sampai meyakini adanya pahala haji dan umroh, karena hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah yang tadi panjang tadi ternyata memang tidak ada menyebut pahalanya seperti apa. Yang ada itu dari Anas bin Malik, dari Umamah itu memang menyebut ada, tapi sayangnya 2 hadis itu tidak mulus dari sisi kecacatan perawinya sehingga diperdebatkan dan mayoritas mendhaifkannya. Maka kita bisa mengerjakan sholat syuruk atau sholat duha. Itu karena kita memang menganggap itu sebagai sholat duha di awal waktu. Dengan hadis yang dijadikan sebagai pedoman adalah ini hadis dari Ibnu Majah, Imam Ahmad bin Hambal, dan sekalian beberapa ada juga yang meriwayatkan hadis ini. Tapi yang populer diriwayatkan oleh Ibnu Majah dan juga Imam Ahmad bin Hambal dalam Musnad Al-Ashrah Al-Mubashirin bil Jannah. Itu yang terdapat dalam kitab Musnad Ahmad. Itu Bapak Ibu yang terkait dengan sholat syuruk dan isyraq di Ramadan. Ternyata banyak yang bertanya ini karena tadi itu setelah sholat subuh biasanya terus pada duduk-duduk itu. Duduk-duduk kemudian sebelum pulang sholat 2 rakaat. Kalau di banyak masjid bahkan tadarus dulu. Yang banyak tadarus ibu-ibu biasanya. Ibu-ibu tadarus, termasuk di musala saya tiap pagi setelah subuh itu ibu-ibu terus tadarus malam terus sama pagi. Kalau bapaknya pagi-pagi tidak tadarus, malam saja. Jadi ibu-ibu tuh bisa khatam 2 kali dalam 1 Ramadan tadarus di musolanya. Bapak 1 saja sudah alhamdulillah. Ya, itu memang hebat ibu-ibu sebenarnya. Ya, itu barangkali kalau ada pertanyaan silahkan, kalau tidak alhamdulillah. Monggo Ustazah, kembalikan waktunya. Kami haturkan terima kasih kepada Ustadz Atang. Untuk selanjutnya mungkin 1 pertanyaan Ustazah karena nanti akan dipakai kegiatan selanjutnya. Umi Niswah. Oke, monggo Umi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama terima kasih atas penjelasannya Abi. Dari penjelasan yang
saya tangkap tadi ada 3 nama untuk sholat duha, 1 duha, 2 awabin, 3 isyrok. Ketika awabin itu penjelasannya full 2 rakaat nggih. Kemudian isyrok juga full 2 rakaat. Nah, kemudian duha itu bisa lebih dari 2 rakaat. Maksudnya bisa enggak ini sebagai dalil untuk sholat taubat, karena selama ini juga ada beberapa orang menanyakan tentang sholat taubat dan itu ada beberapa pendapat, ada yang bilang tidak ada dalil untuk sholat taubat gitu. Nah, maka ini ada muncul sholatul awabin gitu. Nah, kemudian berikutnya adalah sholat hajat, Abi. Mohon penjelasannya. Ada tidak gitu. Oke, terima kasih. Ya, ini adalah materi-materi yang kita munaskan: sholat hajat, sholat taubat, sholat istisqa, sholat isyrok atau syuruk. Ini sujud sahwi. Ini ada 2 draft yang saya tulis sujud sahwi dengan isyrok. Nah, jadi gini, sholat hajat dan taubat itu awalnya dalam draft awalnya itu dinyatakan hadis-hadisnya itu dhaif. Nah, tapi terus di Munas itu ditemukan satu hadis. Ini hadisnya nih. Ditemukan satu hadis yang sholat hajat kelihatannya yang sholat hajat. Sholat hajat. Ini sholat ditemukan satu hadis. Asalnya sholat hajat itu dianggap nggak ada karena hadisnya dhaif semua. Nah, terus ada ketika itu dari peserta menemukan satu hadis ini. Satu hadis ini. Ya, terus akhirnya kemudian dibalik kesimpulannya dari tidak ada menjadi ada. Tapi hadis yang banyak di delete semua. Jadi hanya satu hadis saja. Hadis ini yang kemudian menyatakan bahwa hadis tentang sholat hajat itu ada tuntunannya. Jadi boleh melaksanakan sholat hajat. Ini ada nih. Jadi ini kesimpulan-kesimpulannya. Nah, ini juga ada sholat. Jadi kesimpulan sholat hajat itu ada. Jadi bisa laksanakan. Nih, sholat hajat juga bisa jalan dengan sholat istikharah yang masyru'. Jadi bisa kadang-kadang bisa dengan istikharah, misalkan dengan dilaksanakannya. Tergantung dari kebutuhannya. Untuk termasuk juga sholat taubat. Sholat taubat juga begitu. Ini juga ada dalilnya. Jadi sholat hajat maupun sholat taubat itu dalam Munas dianggap masyru', dituntunkan, disyariatkan, boleh dilaksanakan. Jadi cuma ini memang belum ditanfid sehingga belum diterbitkan. Baru saya koreksi nanti. Sebenarnya ini sudah tinggal mungkin 1 kali pertemuan lagi sudah selesai. Nanti kita minta untuk ditanfidkan oleh pimpinan pusat. Nah, kemudian sholat awabin. Jadi sholat syuruk, awabin, duha itu nama yang sama. Iya. Karena Nabi melaksanakan 2 rakaat. Seperti hanya Nabi ketika di rumah Ummu Hani itu melaksanakan duha 8. Bukan berarti duha itu harus 8. Nambahnya? Ya, mau dibuat nama satu-satu boleh, tapi mau disebut duha yang pagi pun boleh. Sama dengan kita menyebut sholat malam, tahajud, qiyamul lail, qiyamul Ramadan, itu kan nama yang sama. Jadi mau nyebut di saat Ramadan, qiyamul Ramadan boleh, mau sholat malam juga boleh, karena hadisnya sama. Ya, jadi meskipun ada yang membedakan tadi, ada yang menyatakan sholat suruh itu sholat sunat sendiri. Sama dengan sholat malam, sholat Ramadan dianggap sholat sunat sendiri, makanya setelah itu malamnya sholat lagi.
Karena menganggap sholat tarawih itu sholat sunat tersendiri, sholat malam itu sendiri, maka setelah sholat tarawih itu malamnya sholat lagi. Kalau orang Muhammadiyah, kalau habis sholat tarawih isya kan nggak sholat malam, malamnya nggak sholat, tidur lagi kan, karena sudah sholat malam. Karena hadis Nabi itu, bahwa Nabi itu tidak pernah mayazidu fi Ramadan wa fi ghairihi min ihda asyarata rakaatan. Kata Siti Aisyah, tidak pernah Nabi itu 11 rakaat, lebih dari 11 rakaat. Kemarin ketika umroh itu dengan mutawif kita, ya karena meskipun dia PCIM, tapi karena dapat ajarannya di sana, juga dia fahamnya beda. Bahkan yang 4-4 itu dia memahaminya 2-2 gitu. Kenapa 2-2 lah? Karena katanya Siti Aisyah sendiri kan itu tidak begitu jelas, karena Siti Aisyah kan sedang tidur. Itu 4 atau 2, bisa jadi itu 2-2, karena Siti Aisyahnya tidak begitu dalam kondisi betul-betul mengamati. Terus saya bilang begini, coba lanjutkan hadisnya. Apa kata Siti Aisyah? Wala tas'al an husnihina wa antulihina wa husnihina. Jangan kamu tanya panjang dan bagusnya sholat Nabi. Kalau orang tidak mencermati, nggak mungkin. Terus, oh iya ya, katanya gitu. Itu kemarin mutawifnya pas umroh kemarin itu. Itu karena nggak 4, karena Siti Aisyah sendiri kata dia kan tidak tahu. Nabi itu 2-4-4 itu arbaan itu 2-2 atau 4-4, karena Siti Aisyah dalam kondisi tidak belum kesadaran penuh karena bangun tidur. Terus saya tanya tadi itu, lanjutkan hadisnya. Jangan kamu tanya panjang dan bagusnya sholat Nabi. Berarti Siti Aisyah itu paham betul bagaimana bagus dan panjangnya sholat Nabi. Kalau nggak tahu kan Siti Aisyah nggak mungkin bilang begitu. Nah, terus dia berhenti. Iya katanya. Cuma gitu aja, iya. Karena dia pahamnya di Saudi kan arbaan itu ditakwil dengan sholatul lail masna. Sholat malam 2-2. Jadi 4 itu tidak dianggap 4 sekaligus, tapi 2-2. Jadi itu sama. Jadi sholat duha tadi itu dengan beberapa nama tadi sama analoginya ke sholat malam. Jadi satu sholat tapi banyak nama. Orangnya sama tapi lakopnya, kinaya panggilannya banyak gitu. Tapi orangnya sama. Jadi ya mau 2 rakaat boleh, mau lebih juga boleh, meskipun Nabi sendiri saat itu melaksanakan 2 rakaat. Tapi bukan berarti nggak boleh. Karena Nabi ternyata di beberapa kali juga ada menyatakan Nabi 4 rakaat duhanya. Ada 12 rakaat duhanya. Dan tidak ada yang menjelaskan Nabi lebih dari 12 rakaat. Cuma Nabi mempersilahkan lebih dari 12 rakaat. Itu nggih. Masih ada? Oh ya. Ya, prinsipnya tidak ada waktu khusus, meskipun sholat terbaik kan di malam hari. Dan kalau sholat taubat tentu sesuai dengan kebutuhan, ataupun hajat sesuai kebutuhan. Makanya kadang-kadang ada yang cukup dengan sholat istikharah, kadang-kadang dicukupkan dengan itu. Karena sama kan fungsinya, ada kesamaan. Tetapi kalau mau sholat di siang hari juga silakan aja sesuai dengan kebutuhan. Baik, saya kira itu saja karena sudah jam 14 dan ini akan dipakai ruangannya. Ini mengawali kajian kita yang ringan, nanti mungkin kesananya agak berat-berat ya. Nanti ada ekonomi misalnya, karena kemarin pas RAT membutuhkan pencerahan itu, maka ada tema itu. Jadi Mbak Leli nanti mencantumkan satu tema tentang ekonomi syariah. Bila hidayah wa taufik, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.